Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait tentang penilaian. Di materi ketiga ini kita akan membahas tentang penilaian sebagai fungsi formatif. Pada dasarnya, penilaian berdasarkan fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian sebagai fungsi sumatif dan penilaian sebagai fungsi formatif. Penilaian sebagai fungsi sumatif dijelaskan pada materi yang kedua, sehingga materi yang ketiga sekarang ini sangat berhubungan dengan materi yang kedua yang lalu. Saling berhubungan namun berbeda. Lalu apakah perbedaan antara sumatif dan formatif tersebut? Mari kita lihat. Pada penilaian sebagai fungsi formatif ini, di sini ada 2 poin. Poin yang pertama berbunyi memberikan umpan balik terhadap kemajuan peserta didik. Maksudnya ialah kita ambil garis bawahnya, yaitu umpan balik. Apa itu umpan balik? Umpan balik itu terjadi adanya interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan guru. Adanya interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan guru, saling berkomunikasi. Sehingga pada kurikulum sekarang ini siswa dituntut untuk aktif. Dan pada kurikulum sebelumnya itu lebih berfokus kepada guru, sehingga para pendidik sulit untuk melakukan penilaian karena siswa hanya menerima apa yang diberikan oleh guru. Guru tidak tahu kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik, kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, dan lain sebagainya. Atau bahkan tidak tahu apakah metode yang dia gunakan itu sudah sesuai dengan peserta didiknya. Makanya di kurikulum sekarang ini siswa lebih dituntut untuk aktif bertanya, menjawab, berpendapat, sehingga guru bisa menilai apa kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya oleh peserta didik itu ya. Dan yang kedua, poin yang kedua, memperbaiki proses pengajaran atau pembelajaran agar meningkatkan pemahaman atau prestasi peserta didik. Maksudnya di sini, dalam proses pembelajaran berlangsung ya, kadang-kala kan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang metode yang kita gunakan terjadi kendala atau terjadi masalah atau tidak sesuai dengan kondisi belajar saat itu. Jadi itulah peran pendidik untuk mengatur strategi atau pendekatan yang sesuai dengan peserta didiknya agar pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Apakah pembelajaran kita itu, metode yang kita gunakan itu sudah sesuai? Yaitu makanya gunanya fungsi formatif ini untuk mengetahuinya. Jadi dengan aktifnya siswa atau adanya umpan balik, guru mengetahui metodenya itu sudah sesuai atau belum. Lanjut poin yang ketiga. Selanjutnya, di sini ada assessment for learning dan assessment as learning. Assessment for learning dan assessment as learning ini sebenarnya itu adalah pendekatan dalam dunia pendidikan untuk menentukan penilaian ya. Sebenarnya ada 3, yaitu assessment as learning, for learning, dan of learning. Kenapa di sini pada formatif ada 2 dan kemana assessment of learning? Assessment of learning termasuk kategori penilaian sumatif, sedangkan assessment for learning dan assessment as learning ini termasuk kategori penilaian formatif. Kenapa? Mari kita jelaskan ya. Di sini tertulis assessment for learning, penilaian untuk mengidentifikasi kesulitan peserta didik. Lalu bagaimana cara atau strategi untuk mengatasinya? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa penilaian
formatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan apa saja yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Di garis bawah ya, dalam proses pembelajaran berlangsung saat itu juga. Lalu bagaimana cara atau strategi untuk mengatasinya agar pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Dan asesmen as learning di sini penilaian yang menekankan kepada keterlibatan peserta didik dalam kurung keaktifan sehingga berkembang menjadi pembelajar yang mandiri atau independent learner. Bahwa penilaian formatif ini menekankan kepada siswa untuk agar aktif, karena yang dinilai itu adalah siswa. Jadi siswa bagaimanapun diminta untuk aktif. Dengan keaktifannya tersebut, ia mengetahui dan berkembang menjadi pembelajar yang mandiri. Ia mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Kira-kira seperti itulah. Selanjutnya, nah ini dia perbedaan utama antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. Poin yang pertama sini, penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Dan pada penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Berarti contoh penilaian formatif ini seperti presentasi, kuis-kuis, itu contohnya. Dan pada penilaian sumatif ini contohnya UTS, ujian nasional, ujian akhir semester, ujian madrasah, dan lain sebagainya. Intinya, penilaian sumatif ini bertujuan untuk menentukan langkah selanjutnya bagi peserta didik atau naik kelas atau tidaknya. Hasil angka yang pada lapor itu termasuk nilai penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini akan melahirkan angka yang akan menentukan naik tidaknya atau gelar dari peserta didik. Dan yang kedua, bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik. Pada penilaian sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Sudah jelas ya. Yang ketiga, hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran yang sedang dipelajari. Pada penilaian sumatif, hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Dan yang keempat, hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Dan hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulusnya. Jadi sudah jelas penilaian formatif dan penilaian sumatif ini berbeda sekali. Yang pokok pentingnya itu penilaian formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, dan penilaian sumatif ini setelah berakhir pembelajaran itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya tunggu komentar-komentar dari teman-teman tambahannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.